Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 yang kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk matkul PKN dengan judul Ketahanan Nasional. Di sini kami beranggotakan Nataya Sabila Ardian dengan NIM J1C023001, Faras Sifat Al-Hakim dengan NIM J1C023005, Habib Nur Hidayah dengan NIM J1C023008, Muhammad Roza Naufal Ardian dengan NIM J1C023011, Amalia Soliha dengan NIM J1C023013, lalu ada Adira Islamia Nalisma dengan NIM J1C023067, Sifa Syahrani Dewi dengan NIM J1C023097, dan yang terakhir Sania Nurkonita dengan NIM J1C023115. Secara etimologis, kata ketahanan artinya tangguh, kuat, gigih, tidak kenal menyerah, dan dapat menguasai diri. Nasional artinya menggambarkan bangsa yang mendiami suatu wilayah negara tertentu. Jadi, ketahanan nasional adalah ketangguhan, kekuatan, kegigihan, tidak kenal menyerah, dan dapat menguasai diri yang dimiliki suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Suwarso Harjosudarmo, ketahanan nasional adalah kondisi totalitas aspek-aspek kehidupan bangsa berdasarkan wawasan nasionalnya guna mewujudkan daya kebal, daya tangkal, dan daya gempur untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa tersebut sesuai dengan tujuan yang digariskan. Menurut M.R. Sunardi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan, berisi keunggulan dan mengundang kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional Indonesia yang pertama itu ada dinamis. Kondisi ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun atau fluktuatif, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Yang kedua ada berwibawa. Ketahanan nasional yang dikembangkan sesuai dengan landasan dan asas-asasnya akan memancarkan perwujudan kewibawaan nasional yang merupakan gambaran atau refleksi kemampuan dan kekuatan nasional Indonesia yang mengandung unsur keuletan dan ketangguhan. Ketahanan nasional dengan sendirinya akan meningkatkan kewibawaan nasional baik dalam hal menciptakan kesejahteraan dan keamanan bangsa dan negara maupun menciptakan ketertiban dunia. Mandiri. Ketahanan nasional berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, ulet, dan tangguh, memiliki daya saing tinggi, mampu menentukan sasaran serta kebijaksanaan dan strategi pencapaiannya, bersandar pada integritas dan kepribadian bangsa, bantuan dari luar negeri yang bersifat pelengkap. Kemampuan dan kekuatan yang dikembangkan harus memiliki kemandirian dan daya saing tinggi untuk menghadapi hakikat tantangan dan ancaman dari manapun datangnya. Mengutamakan konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tetapi lebih pada sikap konsultasi dan kerjasama serta saling menghargai, terutama dengan mengandalkan pada kemampuan, daya atau kekuatan moral dan kepribadian bangsa, serta tidak mengandalkan kekuasaan maupun kekuatan fisik semata. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Lalu yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Kemudian ada Astagatra. Astagatra adalah model konsepsi dasar ketahanan nasional dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui aspek kehidupan nasional. Yang pertama ada Trigatra atau gatra alamiah. Yang pertama ada gatra geografi, gatra kekayaan alam, dan gatra kependudukan. Kemudian ada Pancagatra atau gatra sosial. Yang pertama ada gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra hankam.
Selanjutnya ada ketahanan nasional, yaitu meliputi yang pertama ada ketahanan ideologi, yang kedua ada ketahanan politik, ketiga ada ketahanan ekonomi, lalu ada ketahanan sosial, dan terakhir ada ketahanan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya itu ada manfaat ketahanan nasional. Yang pertama itu ada sebagai pola dasar nasional, yang kedua ada sebagai ajaran yang diharapkan dapat diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, yang ketiga adalah sebagai doktrin dasar nasional, yang keempat adalah sebagai metode pembinaan kehidupan nasional Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.